Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gia Elektrik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas HTML dan CSS lagi, loop animation. Jadi dimana nanti teman-teman mungkin bisa lihat ini ya, bisa lihat lebih jelasnya ya loop animationnya. Jadi nanti outputannya bakalan seperti ini. Jadi kayak circle gitu ya. Kemudian ngeloop dan beranimasi berubah-berubah warnanya. Oke. Jadi nanti outputannya bakal seperti ini. Oke ya. Jadi ini kayak infinity terus-terusan. Oke. Oke ya. Lanjut, untuk awal kita buat folder aja ya. Kita buat folder baru. Infinity loop animation. Nah, gini aja lah ya. Apa? Oke, setelah kita buat folder, kita masuk ke sini. Kita buat file, open folder. Kita cari tadi filenya ada di HTML CSS ini ya, infinity loop. Oke, kita select folder, kemudian kita buat file CSS HTML nya dulu. Jadi main index terserah ya namanya apa filenya, index.html gitu kan. Kemudian kita buat CSS nya, kita buat styles.css. Oke, langsung saja kita buat file HTML-nya dulu ya. Kita buat file HTML-nya, di mana untuk membuat HTML ini kita harus bisa ngelihat progresnya, yaitu progresnya kita lihat di Open with Live Server. Kita pakai ini ya. Oke, ini ya sudah keluar ya. Tinggal kita buat filenya. Oke, langsung saja biar cepat. Ini kita ganti infinite loop ini aja ya. Loop animation biar lebih jelas saja. Loop animation. Oke, coba kita lihat apakah ini title loop animation ya. Kita Ctrl S. Bentar, sepertinya ada sesuatu. Title headnya loop animation sudah. Kok nggak berubah ya? Coba kita buat. Nah, ini berubah sudah. Itu kurang update berarti. Oke, coba kita buat. Oke, ini sudah update ya. Tadi itu kurang update. Oke, di loop animation ini. Nah, setelah itu di sini kita akan ngebuat beberapa kontainer atau div dan juga span. Jadi di body ini kita langsung saja buat div ya. Div. Oke. Kemudian kita kasih kelas dengan nama, terserah ya variabelnya apa. Kita pakai kotak aja. Terserah, ini mah ikut ini aja. Terserah teman-teman kasih namanya. Kemudian kita buat childnya, kita buat div di sini, div class, terserah, kita kasih nama circle di sini aja. Kita kasih nama circle. Oke, kemudian di dalam circle ini kita buat span. Dimana span ini kita tandain ya. Maksudnya tandain per span. Ini kita akan membuat beberapa span, sehingga kita harus nambahin kalau mau diedit. Jadi style, kemudian minus i. Iya, minus i, kemudian ini 0. Nah, nanti kita akan membuat sebanyak 20. Sebanyak 20 ya. Jadi tinggal Ctrl C, kemudian Ctrl V, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini 10 ya. Kita ganti ininya aja dulu ya. 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Sorry. Ini langsung aja kita buat set. Oke, 9 di sini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, kurang 1 untuk 20. Oke, 20. Nah, jadi kenapa dipakai style ini? Karena kita nanti bakalan bisa membuat ini ya. Ini kan sama semua nih span-span nih. Nah, dengan adanya style kita bisa merinci mana
span mana yang akan kita edit atau kita set lah gitu ya anggapannya. Oke, lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke CSS ya. Dimana CSS seperti pada umumnya sebelumnya kita menggunakan ini bintang untuk semuanya. Kita buat dia margin 0. Oh, untuk ini ya teman-teman ya, untuk bisa langsung monitor ya, kita buat ini gini aja. Kita buat dia setengah aja, tambah kita gini ya. Oke. Jadi margin, kemudian padding kita sama dengan 0. Kemudian box sizing kita buat border box. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke body ya, urutannya gitu ya. Jadi untuk semuanya, kemudian masuk ke body. Kita masuk aja ke body. Kita masuk ke body, kemudian apa yang diubah, yang di setting kita buat seperti biasa, display flags ya. Display flags, kemudian justify content kita buat center ya. Kemudian line item kita juga buat center. Oke. Lanjut, kemudian tata letaknya dia, objeknya, childnya si body ini, childnya maksudnya objek yang ada di dalam body ini kita buat dia min height, tinggian minimalnya 100 VH. Jadi kayak biasanya ada di tengah-tengah, nanti ya ada di tengah-tengah sini, ada di tengah-tengah, umumnya segitu sih. Kemudian kita buat si background ini kita pakai pagar 245, terserah sih untuk background ya, 233 aja lah ya, sedikit hitam kan, RGB ya, RGB. Oke, bentar. Bentar, kok kayaknya nggak ini, nggak nggak langsung update gitu ya. Bentar. Mungkin ada yang salah ya, bentar. Oh iya, sorry, di sini belum kita ini ya, kita buat linknya. sorry. Jadi ini link kita buat rel, belum kita panggil ya. Style sheet, sorry, lupa. Style sheet, kemudian ya teksnya kita buat ya, kok teks tipenya kita buat teks atau CSS. Kemudian kita buat dia hrefnya ada di mana ya, filenya ada di mana, kita buat itu kan filenya tulisannya style.css. Oke. Kemudian kita gini. Oke. Jadi gini ya, belum kita panggil tadi. Nah, setelah kita panggil langsung berubah. Sorry tadi lupa dipanggil. Jadi teman-teman harus manggil dulu ya di HTML ya. Kita integrasikan dengan CSS. Sorry. Oke, dah sip ya. Kayak gini ya jadi warnanya ya. Saya sih mau dibuat dua gini jadi lebih agak hitam, lebih mantap sepertinya. Oke, setelah masuk ke body, kita masuk ke kotak ya. Ini kan body. Kemudian kita ke kelas kotak. Kelas kotak ini ya. Oke, kita definisikan di sini kelas kotak. Kalau kelas kita pakai dot, jadi dot kotak ini ya. Kemudian kita pakai display di sini flex, jadi kayak kanan inline gitu ya. Oke, kemudian langsung saja kita sebenarnya butuh itu aja displaynya. Kita masuk ke dot kotak, kemudian dot circle, karena circle ini childnya ya, jadi dot kotak dot circle. Jadi dot kotak karena ini childnya, jadi dot circle itu ya. Jadi dot kotak dot circle, enter. Oke, kemudian kita buat positionnya dia relatif, maksudnya position relatif, dia tidak menghilangkan tempat sebelumnya, jadi dikedepankan objeknya, tapi tidak menghilangkan jejak sebelumnya di belakangnya. Beda dengan absolute tidak, jadi dia ke depan objeknya, maju ke depan, tapi belakangnya sudah nggak ada jejak gitu. Position, kemudian kita buat dia lebar dulu ya, lebar. Jadi kita buat dia widthnya, kita buat widthnya 105,
kita buat 150 px saja, 150 px, kemudian tingginya kita buat dia 150 px juga ini ya. Oke, jadi ya, kotak circle ini yang mana ya? Kalau sebenarnya nggak perlu di ini, kita buat dummy aja ini biar teman-teman lebih paham. Kita buat di sini white biar tahu di mana sih circle tuh. Nah di sini jadi ya, dia di sini. Oke ya, kita hapus. Nggak usah dihapus dulu lah, nanti kita hapus ini ya, tapi ini kita hapus sekarang aja lah. Jadi sebenarnya ada di situ, biar teman-teman lebih paham aja. Oke, kemudian kita masuk ke span. Nah jadi ini ya, jadi ketika circle kita masuk ke spannya. Ini yang span ini yang ada variabelnya. Kita buat variabel teman. Masuk langsung aja dot kotak dot circle, kemudian kita masuk span. Nah masuk ke span langsung, span gini dulu. Oke, untuk span kita buat dia posisinya absolute biar tidak mempengaruhi belakangnya. Position absolute ya, position kita buat absolute. Kemudian kita buat dia left 0 biar dia mepet bener sama ini kirinya. Kemudian topnya kita buat 0 juga biar mepet lah. Jadi mepet sama mana? Mepet sama circle tadi yang kotak putih. Jadi kanan kiri atasnya dia 0. Jadi mepet banget. Batas lah. Kemudian untuk lebarnya kita buat dia 100% ya, sesuai dengan parentnya. Kemudian naiknya gitu juga buat saja dia 100%. 100% ya. Nah, begini. Jadi dia sama persis kayak si kotak circle yang putih tadi. Dia di dalamnya cuman sama, lebar dan tingginya sama. Lebar dan tingginya dia sama. Oke, kemudian kita buat di sini kita buat before ya, kita pakai before. Kita buat pakai before. Dot kotak dot circle ya. Dot circle kemudian span kemudian titik 2 before. Nah, itu ya. Jadi before mungkin bisa kalau pakai VS Code bisa ini represent a stylable child pseudo element. Jadi ada kayak apa ya? Ya kayak sebelum-sebelumnya sih. Jadi mirip dia kayak shadow-nya lah sebenarnya. Kayak pseudo elemennya. Jadi ada elemen atau objeknya juga yang mirip lah dengan itu. Tapi kalau before dia di sebelah kirinya atau sebelumnya. Before originating element actual content gitu ya. Jadi ya sebelumnya sih. Jadi dia tuh kayak sebelumnya. Oke ya. Oke, before. Oke, kemudian setelah ini kita buat ya kontennya 0 ya, maksudnya dia buat kayak tulisannya gitu 0 aja, 0. Kemudian posisinya kita buat absolute sama biar nggak ngaruhi belakangnya, nggak ngaruhin backgroundnya lah anggapannya ya. Kemudian ya right-nya kita buat 0 juga biar mepet kanan juga sebenarnya. Kemudian untuk topnya 0 dulu, topnya 0 dulu. Kemudian lebarnya, nah ini yang kita mau buat si circle-nya tadi dia 15 px ya. Kemudian tingginya juga 15 px. Nah ini kita coba buat backgroundnya dulu ya biar teman-teman lebih paham, bisa lihat langsung. Kita pakai green yellow. Nah ini oke. Nah jadi ini ya, jadi ada ini. Oke ya, tapi ini kan belum bulat nih, gimana cara buletinnya? Kita tambahin aja di sini border radius. Nah biasanya kalau mau buat dia lingkaran kita buat 50% aja. Nah jadi lingkaran kan. Oke, jadi gitu ya caranya ya. Oke, kemudian kita buat dia itu box shadow. Jadi dibuat apa namanya, kayak shadownya lah gitu ya. Box shadow kita buat dia set x setnya atau atas bawahnya itu ya, x ya, kayak koordinat gitu kita buat 0 0. Kemudian dia 10 px
kayak blurnya gitu. Kemudian warnanya ya ya green yellow juga sih warnanya nih. Green yellow. Dan box shadow nggak usah pakai ini lah berarti. Oh iya pagar ya, salah. Green yellow ini aja. Coba kalau gini oke nggak? Nah jadi kayak gini ya sebenarnya ya, jadi kayak gini, cuma ini terlalu terang ya. Coba kita pakai ini aja, sama nggak? Kita pakai 00 ff 0a. Nah jadi ada lebih beda dikit warnanya ya. Ini warnanya nih, bisa teman-teman bisa ini. Nah ini beda ya, beda, jadi kayak dia kilaunya. Oke, tapi kita mau buat dia lebih lebar lagi, lebih lebar lagi. Kita copy paste aja ini. Kita copy paste dia sampai ke 100%. Jadi ini sorry, ini kita buat koma ya. Kita buat koma. Sini kita Ctrl C aja. Ctrl V 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Ini kan 10 tadi ya, di atas ini 10. Kita buat dia 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, kemudian ini 100. Oke ya. Kita buat dia 100 px. Bentar, ini ada yang salah. Nah, oke, jadi kayak gini ya. Jadi kayak gini. Nah, itu kalau kita besarin. Nah, kalau umumnya gini, jadi kayak gini. Ya, jadi ini urutan nih 10, 20 berapa dan lain-lain. Nih, lanjut kayak gitu. Oke, lanjut kita buat dia kita transform ini dikecilin aja ya. Kita transform dia skillnya kita buat 0,1. Lihat perbedaannya teman-teman. Nah perbedaannya kayak gitu ya, jadi kecil ya, karena kita buat dia ini apa namanya, dibuat skillnya lah, ditransform skillnya 0,1. Oke, setelah kita buat dia skillnya 0,1, lalu kita buat ini ya, kita buat animasi. Ntar lagi kita buat animasinya, kita deklarasikan aja dulu ini animasi kita buat animasinya dia 8 second. Serah sih beberapa second sebenarnya. Kemudian linear, infinite terus menerus, infinite. Oke. Kenapa belum berubah? Karena kita belum deklarasikan. Kita deklarasikan si keyframe-nya. Add keyframe frames. Oke. Keyframe-nya kita buat di sini 0 sama 50 100%. Jadi ketika 0%, kita buat dia transform skillnya, si skillnya ini kita buat skillnya jadi 1, jadi normal ya masalah ya. Oke. Kemudian nah ini kita paste aja nggak apa-apa, cuman bedanya dia bukan 0%, kita buat 50% dan 100%. Oke ya, itu ya, 0%, 50%. Tar. Nampaknya ada yang salah nih. Coba dia 0,1 transform skill. Kayaknya ada yang salah ini. Salah ya. Tar. Ada yang salah nggak? Ntar kita buat normal aja, 50. Keyframe, oh iya sorry ya, ini keyframe-nya kita harus tulis, ini lupa. Ini kan kita variabelnya animasi. Kita Ctrl C aja dulu ya.
yang tadi ini, cuman kita kasih dia variabel animasi. Oke kayak gitu ya. Nah mantap. Nah jadi ini kecil besar kecil besar kecil besar. Nah kayak gitu ya jadi ya. Oke kemudian kita kasih dia delay. Kita kasih, nah jadi kayak gitu ya kalau semuanya kita kasih animasi ya. Oke lanjut. Kita buat dia agak lebar aja, infinite. Kemudian setelah infinite kita buat animation delay-nya. animation delay kita buat ini kayak sebenarnya kalkulasi di dalam CSS, teman-teman bisa pakai ini. Jadi kita buat dia delaynya 0,1 second ya di setiap yang tadi kita buat variabelnya par minus i. Nah di setiap ini tapi ini kan kita belum ini ya. Nah lanjut kita sudah bisa buat itu dia nyalanya. Kemudian kita buat dot kotak dot circle kemudian kita buat circle-nya ini kita ubah jadi nth child. Bentar ya. Bentar. Itu harus ada di harus ditransform dulu ini sebenarnya nih. Kita mau buat kan lingkaran sebenarnya ya. Kita masuk ke ini. Sebelum kita masuk ke sini, NTH ini kita hapus aja dulu ya. Di sini kan kita bisa ngebuat animasinya sudah. Kemudian kita buat lingkarannya. Nah, ini lingkarannya kita belum buat. Lingkarannya kita buat di span sini. Kita buat jadi transform ya. Kemudian kita buat rotate. Kemudian kita kalkulasi lagi pakai kalkulasi dia agar gantian nantinya dia. Kita pakai 18 degree, kemudian bintang ini atau kali kalau nggak salah var, kemudian minus i ini ya. Jadi ini harusnya kearan. Nah jadi kayak gini. Oke ya, masuk ya. Jadi span kita transform rotate. Terus yang di rotate tuh apa, kan bingung sebenarnya kan? Yang di rotate tuh apa loh gitu? Bingung sebenarnya. Yang di rotate itu ya kotaknya sebenarnya. Jadi ini sebenarnya ada kotak gitu loh. Jadi ada kotak sebenarnya. Background kita kasih dia warna white. Nah jadi ini kotak. Sebenarnya ini kotak. Ini ya teman-teman kalau mau mungkin ngehapus dulu ya. Ini ya semuanya nih ya, saya hapus nih ya. Semuanya saya hapus, Ctrl X dulu. Nah, di kotak cuman dia di rotate setiap, tadi kan kita span ada 20. Dia di rotate. Jadi ini kan di sini ya, di rotate terus sampai di rotate semua. Nah, di rotate semua. Di rotate jadinya dia lingkaran. Oke, ini ya, kayak gini ya semuanya nih. Ini. Semuanya pokoknya dia ngerotate lah pokoknya. Gini kan, kotak miring. Semuanya ini aja saya hapus ya. Ini saya hapus. Nah, ngerotate-nya tuh kayak gitu persis. Persis sudah kayak gini. Terus ngerotate lagi. Nah, itu makanya. Nah, jadi kebanyakannya kayak gini ya. Nah, jadi dia lingkaran. Oke, masuk ya. Oke, kemudian kita mau buat dia ada duplikatnya gitu kan. Duplikatnya gimana? Ya udah, kita copy ini, si circle ini ya. Circle ini kita copy aja. Kita copy Ctrl C. Nah, ini Ctrl C ya. Kemudian masuk di sini. Jadi ada dua circle. Nah, di mana? Nah, jadi ada dua circle gini. Ada dua circle. Oke ya. Oke, ada dua circle kayak gini. Kita lihat di sini oke, ada dua circle. Jadinya ada dua circle. Nah, ini kita buat nth child-nya nih. Jadi kita buat nth child-nya. Jadi dot kotak, kemudian dot circle, nth child ya.
vantage height yang kedua. Kemudian kita buat dia gini, transform. Nah, ini kan sama sebenarnya, masih ya kanan ke kanan semua. Kita buat dia jadi lebih miring. Transform, kemudian rotate minus 180 derajat lah gitu kan. Nah, jadi beda ya, kayak gitu ya. Nah, cuman ini harus ada yang dirubah ini. Ini harus ada yang dirubah. Bentar ya. Nah, biar gantian gimana gitu kan. Ini kan sama-sama nih. Nggak nyatu kan. Nggak nyatu. Kita buat aja di sini. Dot kotak, dot circle. Cuman circle-nya ini pakai circle NTH yang kayak atas persis ya. NTH chat ya. 2. Kemudian kita pakai span-nya before. Nah, span before yang mana? Yang ini tadi. Nah, yang ini. Jadi ininya apa namanya? Spannya ya. Spannya ini kita buat animation delay. Jadi kita buat biar gantian gitu kan. Animation delay. Kita pakai kalkulasi lagi. Kemudian minus 0,1 bintang. Kemudian variabelnya yang tadi tuh minus i. Nah, gini. Oke ya. Kita buat ini ya. Ini kan terlalu mepet. Kita buat ngepas kayak tadi di output yang awal kita kasih tahu ke teman-teman ya. Kita buat dia margin dia kita buat 20 px. Nah, jadi ngepas gini ya. Nah, ngepas gini. Cuman ini ada kok nggak berputar. Nah, ini nih masalahnya nih. Kayaknya nih. Jadi 0,1%. Nah, harusnya gini nih ya. Nah, cuman ini kok dari sini gitu kan. Nah, ini ada yang harus ditanyain. Kenapa nih salahnya? Kok dari sini ya? Jadi itu dari atas. Nah, ini ada yang salah ini. Ini top. Ini topnya nih. Topnya nih jangan 0 harusnya. Jadi si top kita rubah teman-teman ya. Topnya itu kita buat di tengah. Ini kalau di sini dia nggak nyalur gitu kan. Kita buat dia top untuk top ya. Terus top di sini kita pakai kalkulasi. Jadi calc, kemudian kita pakai dia 50%. Jadi kan tadi di kotak ya, itu ada di atas, kita buat dia 50%. Kemudian minus 7,5 px. 7,5 px. Nah, gini harusnya. Nah, ini ya, ini kan minus 7,5 nih. Nah, dia di sini di tengah. Nah, kemudian 20 px ini kita ganti berarti. Ini kita ganti jadi minus 7,5. Oke, kurang ya, minus 7,5. Nah, gini baru bener. Ya, bener gitu ya. Jadi di kotak tadi kan ya awal-awal kita buat itu di atas titiknya. Kita buat dia 50% ke tengah gini. Kemudian kita buat jadi minus 7,5 px. Mungkin kalau ini nggak perlu 75 px nggak masalah ya. Coba dulu. Nah, jadi kayak gitu ya. Tapi kayaknya lebih smooth. Nah, jadi kita agak geser dikit. Nah, gini ya. Jadi gantian kan. Nah, kayak gitu ya. Jadi memang kadang untuk membuat kayak structure kayak gini HTML dan CSS memang butuh langsung penerapan ya. Kadang ada yang susah untuk kita imajinasikan secara langsung. Nah, jadi kayak gini. Kemudian ada yang kurang nih, ada yang kurang kita belum buat animasi warnanya ya, animasi warna. Nah, animasi warna kita buat di mana? Karena kita mencakup seluruh dari lembar ini, kita buat dia di body. Yang tadi nih ya, ini belum jadi nih animasi warna. Kita buat dia 8 second. Kemudian kita buat dia linear ya. Kita buat dia linear.
Oke, kita buat dia linear, kemudian infinite. Oke, ntar. Oke ya, kita buat keyframe-nya setelah itu. Oke ya, kita buat ini, kemudian kita buat animasinya. Kita buat keyframe, oke, dengan nama animasi warna ya, karena kita deklarasikan di sana dengan nama animasi warna. Oke, kemudian kita buat 0% sampai 100% aja. Jadi 0% ini ya, 0% kita pakai filter. Jadi filter ini untuk apa ya, perpindahan warna lah anggapannya. Hue ini kayak identitas warna, jadi merah, kuning, hijau kayak gitu. Selesai kayak gitu ya. Kemudian kita pakai 0 degree. Nah, kayak gini. Sama, mirip-mirip, kita buat dia yang 100%. Jadi biar ada perbedaan warna di sini kita buat 100%. Kemudian ini 360 derajat. Nah, gini. Nah, ini jadi ada perubahan warna ya. Pink. Nah, jadi kayak gitu. Oke ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Memang di sini mungkin agak ribet sedikit ya. Tapi dengan adanya live server ini, maksudnya penerapan secara langsung, kita bisa mengidentifikasi mana aja yang kurang, mana aja yang harus diperbaikin, mana ada yang harus ditambahin. Jadi kayak gitu ya. Jadi fungsinya itu sebenarnya. Jadi kita memang untuk HTML CSS kita harus langsung aplikatif kayak gini ya. Sama sebelumnya sama Python juga mirip-mirip. Jadi ini lebih lebih bisa terkontrol lah dengan kita. Jadi kayak gitu ya, jangan langsung nulis semua tiba-tiba nanti ada yang salah, agak susah. Jadi satu-satu, step by step. Oke, mungkin kesimpulannya di sini kita buat HTML ya, kita buat kontainer-kontainer, kemudian terakhir kita buat span sampai 20 dengan identifikasi atau kita kasih variabel satu persatu. Ini 0, 1, 2, 3 dan lain-lain ya. Kemudian kita masuk ke CSS, kita seperti biasa kita definisikan body, flex, kita lebih banyak menggunakan flex, counter ya, justify content. Kemudian kita buat animasi dengan segala sesuatunya yaitu linear, infinite, seperti itu ya. Kemudian kita juga pakai before dan pakai NTH chart. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kurangnya. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kemudian jangan lupa di like, komen, mungkin ada yang butuh di komen, ada yang mungkin perlu dipertanyakan dan lain-lain, atau tutorial selanjutnya bagaimana, mungkin teman-teman bisa request di kolom komentar dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.